Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pengajian kita mulai sebentar lagi. Saat ini sebentar 13 orang. Ya. Sebelumnya kita mulai dengan doa. Allahumma ftah alina futuhal arifin, wafiqna taufiqal salihin, wanfa'na Allahumma bil Qur'an wa zikril hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima alamtana, wa zidna ilma qaribna minka ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kembali bertemu dengan Ustadz Dame untuk pengajian bersama pengajian Calgary. Tanpa sebentar, saya harus terima beberapa. Ya. Insyaallah Pak Dame, Ustadz Dame bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basolli ala hajjal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah izinkan kita silaturahim dan juga Allah takdirkan kita bersama-sama berkumpul dalam rangka belajar bersama. Mudah-mudahan pertemuan saat ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini dengan niat tulus untuk belajar dimudahkan untuk paham, tidak hanya paham secara intelektual, tapi juga merasuk ke hatinya sehingga memberikan pengaruh kedamaian, cahaya, kasih sayang dari Allah kepada dirinya. Dan semoga saya juga dilancarkan di sini berbagi hikmah kepada Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada guru kehidupan Nabi besar Muhammad SAW dan juga para guru yang dihadirkan di alam semesta ini yang bertemu dengan kita. Semoga kita mendapatkan berkah dari mereka. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini pertemuan kita kedua. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa sambung rasa. Saya ingatkan Bapak Ibu, pertemuan ini sebetulnya bukan hanya transmisi pengetahuan mental. Kalau pengetahuan informasi, pengetahuan mental itu banyak kita dapat di Google. Banyak kita dapat di YouTube dari bacaan banyak sekali. Tapi kita datang ke sini, kita hadir di sini adalah memohon kepada Allah agar kita mendapatkan hikmah, ilham. Semoga dengan kerendahan hati kita semua kita didapatkan untuk itu. Karena itu diskusi kita ini bukan untuk berdebat, bukan untuk debat konsep, tetapi untuk merasakan, meyakini, mendapatkan kebenaran langsung. Karena itu saya ingin menyampaikan di sini, pandangan pertama adalah pengetahuan yang meyakinkan pada setiap diri kita itu bukan kita peroleh dari bacaan. Bahkan bukan kita peroleh dari seorang ustadz atau guru yang diceramahkan. Tapi pengetahuan yang hakiki yang kita yakini benar adalah dari pengalaman kita langsung. Kalau dalam bahasa Inggris namanya knowledge by present. Dalam bahasa Arab namanya ilmu huduri. Ya, pengetahuan diilhamkan kepada kita. Bahwa ada pengetahuan yang kita peroleh dari luar, dari bacaan, dari keturunan orang tua kita, atau dari TV, itu pengetahuan nempel di pikiran kita, kita olah. Ini bisa salah, bisa benar. Makanya ketika orang diskusi, kadang-kadang bertengkar satu dengan yang lain, suami istri misalnya, kakak adik, itu bukan karena tentang kebenarannya, tapi perbedaan konsep dan persepsi. Misalnya, pengetahuan saya, orang Kanada datang ke Indonesia. Saya mau tahu duren. Oh, buka aja di Google. Searching aja, ada duren. Apa itu duren? Dijelaskan di situ. Tapi itu cuma pengetahuan konsep. Tapi kalau kamu tahu duren, ajak aja ke kebun. Kasih durennya, Pak. Nah, dia mencicipi langsung. Jadi pengetahuan adalah mencicipi langsung. Ya, setelah tahu duren itu baru ada konsep di pikiran.
Nah, pengetahuannya jadi benar gitu. Oke, saya tahu kopi dari mana? Dari minum kopi itu. Ini ada kopi nih misalnya nih ya. Nah, saya bilang ini kopi Torabika, saya minum. Enaknya saya jelaskan di sini. Nah, ibu-ibu sekalian akan meraba-raba. Tapi bagi saudara-saudara yang sudah punya pengalaman minum kopi Torabika, oh saya tahu rasanya itu. Ya, nah lebih kurang seperti itulah pengetahuan, prinsip pengetahuan dalam bidang apapun. Nah, pengetahuan yang kita peroleh secara turun-temurun, yang diakui kebenarannya, itu namanya nakli. Ya, ilmu nakli. Al-Quran, hadis, tafsir, itu ilmu nakli. Kita akui kebenarannya, tapi baru transmisi kita dogmatis. Tapi begitu kita menganalisa secara intelektual, mulai namanya pengetahuan filosofis, intellectual understanding, paham secara intelektual. Tapi ini bisa keliru, bisa ada yang paham, ada yang tidak. Tapi begitu kita mengalami apa yang di ayat itu, baru kita mengatakan, Sodaqallahul Azim. Makanya kalau Qori habis baca Quran, Pak Irfan, suka mengatakan, Sodaqallahul Azim. Artinya apa Sodaqallahul Azim? Maha benar Allah dengan firman-Nya. Oh itu benar tuh. Ya. Nah sekarang karena sudah saya berikan pandangan ini, kalau nanti dalam diskusi kita ada perbedaan konsep, perbedaan istilah, nggak usah bertengkar. Ya. Nah ini misalnya nih, ini air nih, air putih. Tadi kopi, air putih nih. Kalau bahasa Inggrisnya water, bahasa Indonesianya air, bahasa Jawanya banyu, bahasa Sundanya cai, bahasa Arabnya moya. Nah, meskipun beda-beda istilah yang dipakai, tetapi tetap sama realitasnya. Minum dulu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah memahami begitu, baru kita mulai masuk kepada tema kita. Hari ini kita akan diskusi tentang tema yang masih berkaitan dengan sebelum. Discovery your true self. Menyadari sang aku. Nah, kenapa kita penting untuk mengenal diri? Secara nakli ada. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Nah, tetapi secara pengalaman Bapak Ibu sekalian, saya sering mendapatkan curhatan ataupun konsultasi dari banyak orang lah berbagai umur. Itu sering menderita. Nah, saya tanya, kunci untuk mengatasi penderitaan. Saya tanya dia dulu, Pak. Penderitaan ada di mana? Saya ajak dia merenung. Itu namanya self inquiry, penyelidikan, tafakkur. Di mana penderitaan? Tiba-tiba dia menyadari di dalam diri. Penderitaan itu ada di dalam diri, misalnya sedih, takut, khawatir, gundah, benci, dendam. Ada di mana? Ada di dalam. Aku gundah. Apakah aku yang sebenarnya yang gundah? Nah, mari kita selidiki. Atau jangan-jangan gundah ini datang dari ingatan masa lalu. Nah, karena itulah kita mulai menyelidiki pengalaman kita langsung. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi takut, lagi khawatir, lagi cemburu. Ini apa sebenarnya ini? Kebanyakan orang tidak menyediakan waktu untuk meneliti. Untuk tafakkur. Nabi bersabda, tafakkur sejenak. Lebih baik dari ibadah 100 rakaat. Tafakkur itu menyelidiki apa yang kita alami. Menyelidiki apa yang terjadi dalam hidup kita. Iqra, bacalah peristiwa itu. Pahamilah. Ya. Nah, izinkan saya memberikan konsep dulu ya, Bapak Ibu ya. Izinkan saya memberikan konsep dulu. Siapa sebetulnya aku? Baru nanti kita akan menyelidiki di mana derita, di mana bahagia itu. Bahkan dengan kita mengenal sang aku, jati diri kita, kita jadi kenal Tuhan. Karena banyak orang lagi sholat harusnya menyembah Allah, tapi dia ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Tidak khusyuk namanya. Itu kan berarti dia tidak menyembah Allah secara khusyuk. Tetapi menyembah, aduh kompor belum dimatiin itu. Aduh gimana ya? Gitu misalnya kan. Atau orang habis rapat, aduh belum sholat nih. Begitu dia sholat, Allahu Akbar. Padahal kalimat Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tapi begitu dia udah takbir, pikirannya, aduh harusnya tadi saya ngomong begini lagi rapat. Misalnya gimana ya? Allahu Akbar. Habis itu udah berapa rakaat nih? Tidak fokus. Kenapa?
Karena dia belum kenal jati diri. Karena belum kenal jati diri, maka tidak kenal Tuhan. Ya. Nah, izinkan saya memberikan konsep dulu, baru pelan-pelan nanti saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan self inquiry atau tafakur, insya Allah. Pak Irfan, tolong ditampilkan gambar dulu, ya. Gambar yang saya gambar itu ya, bukan yang itu. Yang saya gambar itu dulu. Yang Lukisan. lukisan. Yang lukisan. Yang ini? Nah ini. Ya, ini Bapak Ibu. Who am I atau what am I? Pelan-pelan ya. Nah secara sederhana kita paham, bagian luar itu ada namanya jisim bahasa Arab. Atau body. Jadi tahap awal kita menyadari diri kita itu body. Ya Pak ya. Body ini. Jasmani. Kita bisa sentuh, jasmani. Bahasa Indonesianya jasmani, bahasa Arabnya jisim Pak. Bahasa Inggrisnya body. Nah di situ ada alat dari jasmani ini, ada mata. Melalui mata ini kita bisa mengetahui objek material, ya bentuk, warna. Melalui telinga kita mengetahui suara, melalui hidung kita mengetahui aroma, melalui lidah kita mengetahui berbagai jenis rasa, pedas, manis, pahit. Melalui tangan kita meraba, melalui kulit kita mengetahui cuaca. Nah, tubuh ini sebenarnya kendaraan Bapak Ibu. Ya, kendaraan. Satu saat, dan ini selalu berubah Pak. Tubuh ini berubah. Tubuh ini berubah. Bapak lihat foto Bapak ya, waktu kecil. Waktu bayi. Waktu kecil, anak-anak, remaja, dan seterusnya. Berubah. Sampai nanti tua. Nah, satu saat tubuh ini mengalami expire. Itu namanya ajal. Ajal artinya batas akhir. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya kapan-kapan kita bahas life after death Bapak Ibu ya. Pak Irfan dicatat ya. Kita akan bahas itu karena itu penting. Life after death, hidup sesudah mati. Tapi sekarang kita mengenal diri dulu. Nah, jasmani ini ada jasmani bentuknya negro, ada jasmani bentuknya Cina, kita sebut Cina, ada bule, dan seterusnya. Ini hanya casing jasmani. Dalam bahasa Indonesia, guru saya bilang, jas artinya baju luar. Mani, maaf ya, sperma. Asal kita dari sperma. Tubuh ini. Jadi jas yang terbuat dari sperma. Ini bukan diri kita yang asli Bapak Ibu. Ini adalah casing. Ini kendaraan kita di dunia. Harus disadari ini. Dalam pengajian-pengajian jarang pembahasan seteliti ini. Baik ya Bapak Ibu ya. Nah, jasmani ini sudah kita kenal, kita bisa sentuh, kita bisa raba. Nah kemudian di dalamnya juga ada unsur-unsur, tapi saya nggak bahas. Ada jantung, ada paru-paru, ada darah, dan sebagainya. Ada mekanisme yang sangat rapi. Tetapi ini hanya kendaraan, ini hanya alat. Aku yang sejati yang mana? Aku yang sebenarnya adalah yang di pusat itu, Pak. Mungkin panahnya bisa ditunjukkan, Pak. Aku yang sejati itu yang di pusat, roh. Roh itu. Roh itulah yang dari mana dapat datangnya itu? Nah, di surat Sa'ad, nah itu yang Pak, surat Sa'ad ayat 72, setelah sempurna kejadiannya, ini nanti di Quran bisa dicek, tapi saya sampaikan dulu, kata Allah, aku tiupkan rohku. Jadi pada diri kita semua Allah meniupkan rohnya. Nah kenapa kata-katanya tiup Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu sekarang praktek sama-sama niup. Tarik dari hidung. Tiup dari mulut. Harus sadar. Masuk. Keluar dari hidung, dari mulut. Hirup lagi. Tiup lagi. Nah itu sebenarnya roh yang ditiupkan Allah. Nafas. Dalam tasawuf hadis Nabi mengatakan itu nafas ar-Rahman. Tanpa roh itu kita mati. Allah tiupkan roh ke dalam diri kita. Jadi salah satu bentuk zikir itu nanti pelan-pelan itu adalah menyadari keluar dan masuknya nafas. Saya ulangi, menyadari keluar dan masuknya nafas. Ya. Dalam beberapa meditasi, zikir, tafakur itu menggunakan ini Pak. Karena lewat ini kita terhubung kepada Allah. Nafas masuk, nafas keluar. Kalau itu kita lakukan beberapa kali dengan santai, insya Allah kita akan merasakan kedamaian dari rohani kita. Oke?
bukan dari luar. Kedamaian, inner peace. Nanti kita akan bahas, ini namanya jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah. Oke? Nah, roh inilah sebetulnya yang menggerakkan semuanya. Roh inilah sebetulnya yang membuat kita bisa merasakan enak makan. Roh inilah yang membuat kita hidup, Bapak Ibu. Ya, sampai di sini dipahami roh. Apakah ini ada? Ada. Napas itu jangan dipikirin. Oke? Jangan coba didescribe, hanya disadari. Lalu kemudian antara roh dan jasmani, di situ ada nafs, Pak. Dalam bahasa Inggris ini disebut soul. Ya, kalau jasmani tadi disebut lahir, ada indera lahir. Nah, di sini saya mau mengenalkan ada indera batin. Ada content of the soul. Di situ ada salah satunya rasio yang berpikir. Oke, Pak ya. Nomor satu itu Pak Irfan ditunjukin. Nah, itu rasio. Menganalisa, ya kan? Itu ada, itu jiwa Pak yang berpikir. Ya, nafsu. Yang kedua ada lagi memori. Di situ mengingat segalanya. Disitulah masa lalu kita. Semua kejadian itu tercetak di situ. Yang kedua imajinasi, bisa membayangkan. Lalu kemudian ada sentimen, emosi-emosi. Ya. Kemudian ada kehendak. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasakan derita, itu sebetulnya terjadi di jiwa. Dari mana datangnya? Dipicu oleh dari luar, sebetulnya kita membuka memori kita. Ya, memori kita terbuka. Nah, kemudian Pak Irfandi, ini secara sederhana mengenal aku. Saya ajak lagi gambar berikutnya, 7 derajat jiwa itu, Pak. Nah, ini Pak. Ya. Nah, jiwa kita tadi, nafs tadi udah kita ini ya, ada memori, ada ini derajat jiwa kita, Pak. Jiwa paling rendah, saya kasih istilah ego. Ego itu terbagi 2, Pak, di situ. Ada nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu jiwa yang memaksakan diri. Memerintah. Nama-namanya banyak di diri kita. Di diri kita cemburu, benci, kesal, serakah, angkuh. Itu nomor 1. Jadi duniawi lah, orangnya duniawi. Jadi ada orang memorinya itu, koleksinya itu di nafsu ammaroh banyakan, Pak. Kalau dicek isi memorinya, itu semuanya itu nafsu ammaroh. Ada orang begitu, Pak. Membenci aja kerjanya. Ya, jadi dia menganggap dirinya adalah ego itu. Padahal itu tumpukan dari luka-luka masa lalu. Membenci aja kerjanya, memarahin. Jadi kalau saya ketemu orang, Pak, itu saya dengerin suara jiwanya, Pak. Ini yang bertanya siapa nih? Gitu. Dia memarahi, membenci, kesal, itu semua nafsu ammaroh, Pak. Jadi kapanpun dalam diri Bapak Ibu ada kecenderungan menyalahkan orang, kalau itu diikutin, itu jadi berantem. Oke? Berantem, Pak, menyerang gitu, menyakiti gitu. Tapi kalau kita tahan, maka itu jadi ada kebijaksanaan. Oke? Nah, kalau kita mau marah sama orang, tapi kita nggak berani, terus kita jadi mencela diri. Aduh, memang saya tidak tahu apa-apa, saya tidak sanggup. Saya memang orangnya begini. Kita mencela diri kita, itu nomor 2, Pak. Nafsu lawamah. Jiwa yang mencela dirinya. Jiwa yang menyesali dirinya. Inferior soul, disinilah sedih, minder. Pokoknya jiwa yang selalu, ini rawan untuk bunuh diri. Kalau nomor 1 malah membunuh orang. Tapi kalau nomor 2 itu rawan untuk bunuh diri. Di diri kita itu semua ada bibit ini, Pak. Karena itu, Pak, dengan kita belajar mengenal diri, kita harus melampaui ego ini. Kita harus latihan untuk menyelidiki dari mana sebab derita ini. Begitu kita merasakan, oh ini dari perasaan saya yang dulu kejadian. Nah, ketika kita sudah bisa mengamati perasaan-perasaan 1-2 ini, jiwa 1-2 ini, itulah nomor 3, Pak. Nafsu mulhamah.
Jadi kita bisa meneliti secara objektif, secara dewasa, positif negatifnya batin kita, konsekuensi. Ini yang disebut, akal itu bisa disebut jiwa yang dewasa, Pak. Ya. Nah, orang yang berada di nomor 3, dia kalau berpikir itu objektif, dia bisa logik. Tapi kalau orang yang di nomor 2, dia kalau berpikir itu dia selalu mencela diri. Ya. Nah, itu nomor 3. Lalu kemudian kita tidak cukup hanya menggunakan akal, tapi kita mulai silent, berserah diri pada Allah. Disinilah gunanya berdoa, meditasi, zikir. Nah, disinilah kita menemukan pintu rumah rohani itu. Itulah nomor 4, Pak. Nomor 4 itu disebut kolbu, di situ nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Jadi tadi Bapak Ibu saya lakukan praktek napas masuk, napas keluar. Nah, pelan-pelan kita sudah masuk ke jiwa mutmainnah ini. Disitulah disebut kolbu, hati dalam. Jadi nggak ada galau lagi, tidak ada sedih lagi, tidak ada marah, tidak ada kesal. Begitu kita berada di nafsu mutmainnah ini, nah disitulah kita bertemu sang aku. Sang aku itu apa? Dia ridho dengan apapun, nomor 5. Ya, jiwa yang ridho. Nah, setelah dia di situ, dia juga diridhoi oleh Maharoh, itu Allah. Dan kemudian di kolbu itu juga dibantu kita menyatu dengan Maharoh, itulah nomor 7, nafsu kamilah. Para nabi, Pak, itu selalu berada di kolbu ini dalam hidup. Kita itu ada kolbu, ada jati diri kita, rohani itu. Tempat rohani kita itu di kolbu. Tetapi kita sering ditarik ke nomor 1, nomor 1, 2 itu ego. Nah, kalau kita berintegrasi dengan orang saling manfaat, kita pakai nomor 3. Tapi kalau kita menolong orang tanpa pamrih, itu pakai kolbu. Kita tidak bisa pungkiri berintegrasi dengan orang, itu pakai akal sehat, saling manfaat. Bisnis itu berjalan karena masih saling manfaat. Tapi ada orang, dia tetap berbuat kebaikan, menolong orang karena dari kolbu. Tetapi hukum alamnya ngalir terus rezekinya. Mau ada gua dibalas atau tidak, keuntungan ada untung atau tidak, dia tetap berbuat baik. Itu namanya berbuat dari kolbu. Kita tidak abaikan ego, akal atau kolbu, tapi kita tahu tempatnya masing-masing. Jadi hari ini sudah mulai paham teman-teman, discover your true self artinya apa? Menemukan, menyadari diri kita dengan segala layer-layernya, tapi diriku yang sejati yang mana? Berada di rumah kolbu itu. Itulah 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita sudah terbiasa berada di sini, Pak, melalui meditasi, zikir, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran ilahi, maka sedih duka tetap datang, tetapi tidak mengganggu lagi batin kita. Itu kira-kira, Pak. Jadi, sahabat-sahabat sekalian, ini materi saya kasih dulu sekilas konsepnya. Ini dari para sufi, bukunya juga ada namanya Psikologi Sufi, di buku-buku tasawuf ada. Nah, selama agama itu sebetulnya Pak kayak puasa. Puasa tujuannya apa? Menahan nafsu. Sekarang Bapak Ibu tahu nafsu yang mana? Nafsu 1, 2. Kebanyakan orang kan puasa itu tidak makan, tidak minum. Tapi dengan Bapak Ibu tahu peta ini, Google Map batin kita itu, jadi tahu yang ditahan itu yang mana. Yang ditahan adalah nafsu ammaroh dan nafsu lawak. Ya. Nah, ada gambar satu lagi, Pak, yang ada segitiga-segitiganya. Boleh, Pak. Ini. Nah, ini Pak, ini juga guru saya suka sampaikan. Ini sebenarnya sama semua nih, 1, 2, 3 itu. Nah, kalau di sini tampak jelas, kolbu itu kan titik itu. Kolbu itu yang titik itu. Nah, disitulah kita menemukan keheningan. Kalau di dalam diri Bapak Ibu sering berantem, pergi apa enggak ya? Nah, itu antara akal dan nafsu, ego yang di bawah kolbu itu. Nah, saya sering ditanya, bagaimana saya bisa membedakan suara setan dan suara malaikat? Suara ego. Setan itu hadir di ego kita, Pak. Malaikat hadir di akal kita. Tuhan bicara di kolbu. Gitu.
Jadi kalau kita tidak kembali ke kolbu, hening, kita tidak mendapatkan suara yang bening, suara hati, suara kolbu kan, bukan suara sedih. Suara sedih itu di ego, Pak. Gitu. Ya, ini kira-kira pengantar dari saya. Yang lebih menarik dari diskusi ini, kalau sudah mulai kita memperhatikan kejadian masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, baru nanti saya terangkan insya Allah bagaimana kita tetap stay di kolbu. Jadi menemukan jati diri, menemukan diri sejati, sebetulnya menemukan diri kolbu kita itu. Di sanalah kita bertemu Tuhan. Yang ada di sana adalah Asmaul Husna. Kedamaian, salam, kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, itu ada di situ, Pak. Ya, latihannya bagaimana nanti? Kalau Bapak berinteraksi dengan orang ketika ada sedih, ada marah, ada benci, tarik nafas, diam sejenak, amati. Nah, proses mengamati ego kita itu, menimbang secara akal sehat, itu terjadi. Akal menimbang, tetapi harus masuk dulu ke kolbu, supaya bisa mengamati ego kita itu. Ketika kita sudah bisa mengamati perasaan sedih, perasaan marah, benci, kesal itu namanya takwa. Dalam Islam ada namanya takwa. Ya. Nah, gambar yang itu lagi, Pak, yang warna-warni. Sebentar ya, Pak. Yang sebentar. Sebelumnya, Pak, yang dulu kali ya. Ya. Oh, ini. Nah, takwa ada di situ kan? Di kolbu itu kan? Nah, kolbu itu di situ takwa, fitrah. Ya. Saya kira Pak ini penjelasan singkat dari saya. Bapak Ibu sudah dapat gambarnya, dikirim saja. Dan ini terus terang ini seumur hidup menghayati ini Pak. Jujur saja. Tapi kalau Bapak Ibu belum dapat konsep ini jadi bingung. Kenapa ya saya sedih melulu? Ternyata itu datang dari memori masa lalu yang masih ada di nafsu ammaroh dan lawamah. Ya. Ketika orang belum bisa membersihkan batinnya itu, memorinya itu, melalui istighfar atau mohon ampun, maka ke depan pun yang akan dia create dengan imajinasinya adalah kegalauan, Pak. Makanya penting banget menemukan kolbu, menemukan jati diri. Agar kita kembali ke fitrah. Kan setiap bulan puasa kan tujuannya agar kita kembali ke fitrah. Makanya namanya Selamat Idul Fitri. Kita takbiran, karena kita kembali menang. Gitu. Ini setiap hari ini harus dilakoni, Pak. Makanya konsep ini tidak membantu apa-apa kalau kita tidak lakonin. Tapi konsep ini menjadi peta. Kalau di Jakarta itu kalau saya mau kemana-mana Google Earth, Google Map, pakai Waze gitu kan. Jadi tapi kan suka kesasar juga kalau tidak online kan, tidak connect, disconnecting gitu jadi kesasar gitu. Ya, kira-kira ini Pak pengantarnya, silakan bertanya. Dan fungsi syariat, sholat, puasa, zakat, haji, itu membantu kita agar selalu kembali ke kolbu dan akhirnya kita menjalani hidup dari kolbu ini. Ya, ini ada unsur naklinya Pak, ada unsur filosofinya, ada unsur tasawufnya. Ini langsung. Karena selama ini banyak orang belajar agama Islam, itu terjebak di fikih, beda aliran, beda mazhab, habis berantem. Saya bilang itu ego. Kadang-kadang ayat itu bisa dipakai untuk menyerang orang. Namanya cari pembenaran. Tapi kalau semua orang kembali ke kolbu, yang ada kasih sayang, keharmonisan, kedamaian. Ya, mudah-mudahan grup pengajian kita ini betul-betul kita mulai kontemplasinya sampai ke level itu. Silakan Pak dibuka untuk pertanyaan. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan ini satu dengan yang lain saling menyimak. Ini namanya kontemplasi sama-sama. Demikian pengantar diskusi dari saya. Silakan dibuka diskusinya Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Dami. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu pengajian Keragari, apa ada yang bertanya? Bisa langsung unmute. Nanti kalau ada yang dua langsung unmute nanti Van atur trafficnya supaya satu-satu. Atau kalau yang pertanyaannya yang nggak bisa, yang apa namanya, yang tidak, yang pribadi bisa langsung ke Irfan, nanti akan sampaikan anonymous ya melalui chat langsung ke Irfan. Insya Allah. Boleh video lagi Pak mukanya? Oh gitu, yes, sure. Ya soalnya biar langsung eye contact.
Silakan Ibu Lisa. Iya, Assalamualaikum Pak Dami. Waalaikumsalam Ibu Lisa. Alhamdulillah bisa silaturahim ya. Iya, terima kasih hadir kembali untuk mengisi pengajian ini, untuk lebih mengasah Kolbu. kolbu kita agar menjadi orang yang lebih baik, khususnya untuk saya sendiri. Ya. Insya Allah. Ini untuk permasalahan saya masih menyangkut dengan diri saya sendiri dan rumah tangga saya sendirilah. Yang masih melanjut yang permasalahan yang lalu, saya sama suami saya kan beda aliran. Nah, beda aliran itu kita kalau kita ibadah kita dengan ibadah beliau kan tidak sama gitu. Terus jadi apalagi di Calgary ini waktu ibadah kita kadang-kadang terlalu pendek gitu atau terlalu malam gitu, misalnya kayak Isya sudah jam 12 malam gitu. Terus kita seperti saya bukan mau show up, tapi memang sedapat mungkin, apalagi saat pandemik ini kita tinggal di rumah, nggak kemana-mana, nggak kerja, jadi saya ingin lebih dekat kepada Allah, misalnya sholat sunnah, apa semua kita kerjakan, tambah mengaji juga gitu. Jadi kadang-kadang suami itu selalu ribut, kamu sholat terlalu lama, terlalu banyak, begitu. Jadi kadang-kadang saya kalau sholat itu, hati saya itu serasa tidak tenang, karena katanya ridho seorang istri itu adalah dari ridho seorang suami gitu. Jadi untuk membuat hati saya, kalbu saya tenang, itu menurut Bang Dami bagaimana? Oke. Ibu Lisa, jadi Ibu kan berupaya untuk, ini berlaku juga buat sahabat yang lain ya. Ibu kan berupaya mendekatkan diri pada Allah dengan pemahaman yang Ibu ketahui melalui syariat, sholat dan seterusnya. Oke. Ketika berbeda pandangan sama suami, itu sudah mulai menyangkut kedewasaan dalam menyikapi hubungan. Oke? Pisahkan dulu, ada pemahaman agak syariat kita masing-masing, pemahaman perspektif kita, tapi begitu sudah mulai ada ketidaksesuaian pandangan antar pasangan, itu urusan kematangan jiwa. Nah, ketika ngotot satu, kamu harus gini, kamu harus begitu, itu jelas nafsu ammaroh. Itu ego. Kalau pasangan kita dominan begitu, kita tidak berani melawan, itu jadi ego lawamah. Ini lawamah nih, Ibu masuk lawamah. Jadi kayak nggak bisa ngomong, nggak bisa melawan kan gitu. Oke? Nah, jangan berhenti di situ, Bu. Tapi kalau Ibu ke nomor 1, Ibu nyerang, udah bisa pecah itu. Tapi saya melihat Ibu diam, tetapi gerutu, aku mau ngomong tapi kok nggak berani ya. Jadi batin Ibu jadi terganggu, tidak tenang. Malah sholatnya pun terganggu. Karena itu, Bu, masuk ke akal. Ya Allah, ini pelajarannya apa ya buat diriku? Kenapa aku konflik begini sama suamiku, sama pasanganku? Jadi Ibu ke akal, Ibu introspeksi. Itu kan dewasa. Jadi jangan nyalain dia dulu. Bahwa dia ada problem sendiri, itu urusan dia dulu. Tapi saya mau selesaikan dulu di diri saya. Ya, kalau Ibu sudah berhasil introspeksi, Ibu sudah di nomor 3. Nanti Ibu akan menyesuaikan dong. Dia kan juga ada kebutuhan. Kan namanya menikah, kan pasti ada interaksi saling mempengaruhi. Jadi begitu Ibu di akal, Ibu juga akan menyesuaikan. Oh, sebenarnya Bu, kalau mau menyendiri, itu tidak harus tengah malam, Bu. Tidak harus tengah malam. Saat duha juga bisa. Tetapi ini memang cara berkomunikasi. Nah, supaya Ibu bisa mempengaruhi pasangan, Ibu masuk ke kolbu. Nah, itu dia. Begitu Ibu masuk ke kolbu, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, aku berusaha introspeksi diri, aku belajar dari situasi ini. Nah, begitu Ibu ke kolbu, nanti Ibu merasa damai dari dalam, tanpa sebab dari luar. Nah, rasa damai itu membuat Ibu jadi murni, Allah kasih ilham. Ibu matiin dulu mute, Bu, supaya ini. Ya. Nah,
Begitu ibu dapat ilham dari Allah, ibu jadi malah berempati sama suami. Oh, dia juga punya kegalauan. Itu namanya nomor 5, makom ridho. Ibu jadi ngerti dia. Nah, begitu ibu makom ridho, ibu tidak mengubah dia, ibu tidak memaksakan kehendak. Ya, prosesnya begitu. Setiap saat begitu. Semua ini berlaku. Begitu ibu sudah ridho, ibu tidak berupaya lagi memaksakan kehendak. Dan ibu powerful. Nah, setelah itu suami lihat, kok mama lebih tenang sekarang. Aku ajarin dong. Kalau sudah begitu, ibu diridhoi Allah. Ibu jadi bisa berbagi inspirasi kepada Bapak. Jadi jangan terjebak pada perdebatan. Harus itu ego tuh. Ego spiritual bisa ada. Makanya jadi Bapak jadi menggunakan power ayat tuh. Padahal nakli. Ridho Tuhan, ridho suami. Gitu-gitu jadinya. Padahal datang dari ego. Benar sih, tapi suami yang bagaimana dulu? Kan suami yang diridhoi Allah tuh. Ya, paham ya Bu Li? Saya mudah-mudahan dapat. Nah, kalau ibu melawan itu dari ibu sama dia. Tapi kalau ibu tidak melawan tetapi gerutu ke dalam, itu lawamah nomor 2. Itu bisa numpuk, bisa jadi cancer, Bu. Makanya banyak orang itu kena cancer fisik. Itu dia banyak memendam perasaan sedih gitu, tak berdaya, dipendam, jadi cancer. Makanya jangan berhenti di situ, ke akal. Introspeksi, Bu. Itu dewasa. Kalau di diri kita cenderung, oh tapi kan dia begini. Ego lagi, turun lagi ke nomor 1. Tapi kalau kita sudah, ini kejadian pasti sebab dari saya. Saya mau introspeksi. Nah begitu ibu introspeksi, ibu jadi bijak, mulai menyesuaikan diri. Oh kalau mau malam, perlu begini waktunya. Ibu siasatilah, trial and error. Tapi kalau mau lebih dahsyat lagi, masuk ke kolbu. Ya Allah, di situ berdoa, doakan. Bantu aku belajar dari situasi ini. Begitu ibu masuk kolbu, pasrah, di situ ada rasa damai tanpa sebab dari luar. Inner peace namanya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bergabunglah dengan hamba-hambaku dengan ridho. Begitu ibu masuk ke situ, ibu tiba-tiba terbayang, oh suami saya begini, saya begini. Ibu jadi bisa menonton egonya ibu dan egonya suami. Oh dia juga ada kegalauan, ibu jadi ridho. Nah ketika suami membuka diri mau belajar, ibu diridhoi Tuhan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu bolak-balik kita alami Pak. Kapan kita berhenti naik turun? Ketika kita di makom ridho. Kalau masih di mutmainnah, itu masih suka turun Pak. Kita lagi tidur pula saja mutmainnah. Napas beberapa kali santai, itu mutmainnah. Tapi begitu berintegrasi dengan orang, ya suami gue emang begitu modelnya. Ya memang dia begitu, kita nerimo gitu. Tapi udah nggak terganggu, kita udah merdeka. Itu namanya ridho. Makanya sering kita dengar mengharapkan ridho Allah. Karena ada itu orang itu memang suka ngebanyol. Kita kalau dia ngebanyol kadang ngebully kita. Tapi kita nggak tersinggung. Emang dia modelnya begitu. Namanya juga bercanda. Itu kita udah ridho. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kita sudah mandiri secara jiwa. Kita udah menemukan diri sejati kita. Ya Bu, saya dapat ya. Perlu latihan Bu. Ya, saya pun sampai hari ini terus berlatih. Sampai ada satu titik di usia 40 itu saya bilang, udah cukup dengan ego. Kapanpun ada sebuah situasi memancing ego saya, no, saya bertakwa, alert, amati. Kalau ego diikutin Bu, nggak ada selesainya Bu. Dan ego dari mana? Dari ketersinggung, dari masuk, banyak banget. Makanya setiap tahun di bulan puasa itu ada bulan puasa, 30 hari. Itu membersihkan batin kita dari dominasi ego. Dibakar egonya. Ramadan artinya membakar ego. Ya, ini banyak orang nggak tahu ilmu ini, padahal ini sangat penting. Dan ini perlu diulang-ulang Bapak Ibu, perlu diulang-ulang. Ada orang sholat tahajud, tapi ego. Di Jakarta ada itu, jam 3 chatting gitu. Saat tahajud yuk, gitu kan. Sebenarnya tujuan dia apa tuh kira-kira? Biar dia siar atau supaya dia ketahuan tahajud. Tipis kan?
Beda tipis. Beda kan? Tapi saya yakin itu pingin ketahuan soleh dia. Justru orang yang, makanya tahajud itu amalan khusus, bukan untuk dipamerin. Yang boleh nampak amalan ini 5 waktu, karena itu mendidik. Tapi kalau sudah saya mau duha, ntar dulu ya, itu ada ego tuh. Padahal silaturahmi menerima tamu itu cinta. Disitulah perlu belajar bijaksana. Makanya banyak orang beragama itu kaku. Paham ya? Ini menurut pembelajarannya udah ke kolbu nih Pak Irfan ya. Dan ini betul-betul pendidikan jiwa. Di Islam itu ada begini. Subhanallah. Memang penting sekali gitu. Jadi, mungkin baru minggu lalu Ivan juga bicara-bicara di sini dengan sebagian pengajian gitu ya. Memang terutama di bulan Ramadan ini gitu. Ya, apalagi dengan situasi pandemik sekarang ini, kemudian kita banyak acara Zoom gitu. Terus terang Guru Irfan bilang gitu, sebetulnya oke-oke aja Zoom, kita happy gitu karena kita memberikan kesempatan, karena kita tidak tahu hidayah seseorang datangnya dari mana. Tapi untuk kita sendiri sebetulnya, sebentar ya, terus ada yang admit dulu. Diri kita sendiri sebetulnya kita tuh harus, ini saat-saat kita untuk tadi istilahnya tafakur ke gitu. dalam kan, tafakur, halwah, iya. Jadi kita tuh seperti dan memang Bapak juga barusan bilang kita pasti punya waktu. Tidak harus selalu tahajud. Memang di situ waktu tertentu terbaik. Tapi memang kita bisa istilahnya bisa accommodate gitu lah waktunya. Ya, mungkin bisa di atur, duha bisa atau di atur. mana ya. Iya, Karena iya. tentunya memang tahajud di waktu malam tentunya apalagi mendekati fajar, Allah sendiri bersumpah dengan wal fajar. Tentu kita tahu bahwa itu waktu yang istimewa. Tapi duha pun waktu istimewa gitu ya. What duha? Jadi tapi memang seperti itu tadi. Jadi karena kita tuh cenderung eksternal gitu. Ya, kalau kita lihat. Jadi kita berhubungan dengan orang lain seolah-olah selalu eksternal gitu. Oh, itu salahnya dia, atau saya ingin memperbaiki dia, selalu eksternal, tapi tidak ada internal. Ke dalam, Tapi tidak ke dalam. Ke dalam. Tadi sebetulnya ya seperti Bapak sampaikan tadi gitu, Ustaz sampaikan tadi bahwa yang pentingnya itu praktis, dan ini sebetulnya yang mungkin dalam kondisi seperti saat ini agak kurang gitu, karena kita cenderung hal pertama yang tadi Bapak sampaikan, apa yang akan Bapak sampaikan ini bukan informasi, ya. Tadi apalagi minggu lalu kita sampai 2 minggu lalu ya syahidna ya, jadi harus witness, harus merasakan experience ya. Jadi bukan informasi. 7 derajat jiwa bisa jadi suatu informasi, tapi mungkin yang mungkin bisa Bapak share sekarang ya, bagaimana itu Pak? Jadi mungkin kan ada yang mungkin bertanya, sebetulnya bagaimana Pak caranya berkontemplasi itu? Apakah katakanlah membaca Al-Quran, atau cukup diam tapi refleksi masalah sendiri gitu? Saat ini saya menghadapi masalah apa? Jangan terlalu banyak yang dipikirkan, tapi at this point masalahnya apa? Ya jadi atau zikir, misalnya membaca rotib atau seperti bagaimana itu Pak untuk membiasakan diri, katakanlah kalau Khalifah Umar bin Khattab jadi katakanlah istilahnya hasib qabla an tuhasib, jadi selalu muhasabah setiap hari at the end of the day. Apakah seperti itu, ataukah membaca Quran, ataukah bangun setengah jam atau 15 menit sebelum fajar, bagaimana itu Pak? Jadi dan mungkin tidak ada turnkey solution gitu. Tapi bagaimana biasanya itu yang approach-nya Pak? Oke Pak Irfan, ini terima kasih. Nanti ini berlaku buat semuanya. Jadi Pak Irfan dan teman-teman, dari kecil kan kita belajar agama didahului dengan dogma, terus ada syariat, peraturan-peraturan.
Tapi berjalannya waktu kita mulai ngecek, ini kok saya kok masih terguncang dengan kehidupan gitu, masih belum tenang. Nah di situ kita mulai melakukan satu proses kontemplasi, mengejudge judgment terhadap diri, tafakur gitu. Makanya perlu filosofi juga, perenungan, afala tatafakkarun gitu. Sampai kepada terbukanya kolbu. Ya ingat selalu 3 itu. Jadi ada nakli, ada akli, ada kasfi, kasab. Nah, bagaimana latihannya? Orang memang kalau sudah mulai latihan begini, Pak, itu sudah mulai belajar khusus, Pak. Kalau dalam tradisi Islam namanya sudah mulai tirakat. Tirakat itu olah batin. Dalam tradisi lain namanya meditasi ataupun kalau di Islam namanya suluk, Pak. Suluk itu artinya perjalanan. Kalau di kampung saya dulu di Tapanuli ada namanya suluk, tetapi itu lebih kepada formal banyak. Jadi mereka menyendiri gitu. Jadi eksklusif banget. Bukan salah, tapi berjalannya waktu setelah era globalisasi sekarang, saya ikut banyak tirakat, banyak ini, Pak. Nah, saya mau bagi ke Bapak Ibu di sini. Nah, selain kita melakukan ritual syariat yang 5 waktu, ada baiknya kalau sudah mulai seperti yang Pak Irfan tadi, kita sediakan waktu pagi dan petang melakukan khalwah, menyendiri. Seperti Nabi di Gua Hiro. Sebetulnya Pak Irfan, tahajud atau duha itu maksudnya itu. Cuma orang terjebak pada gerakan-gerakan. Itu. Ya, saya ulangi ya. Jadi pagi dan petang. Sucikanlah Tuhanmu pagi dan petang. Itu diartikan para wali Allah. Itu pagi sebelum kita beraktivitas. Kalau 5 waktu jangan kita bahas. Itu asumsi sudah hatam teman-teman. Pagi itu duha. Jadi setelah kita duha 2 rakaat, kita duduk diam. Nah disinilah perlu saya bilang latihan nafas. In, out, in. Sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti ikuti irama masing-masing. Kita hanya just present, merasakan kedamaian. Oke ya, merasakan kedamaian. Nah, biasakan begitu. Nah, mudah-mudahan nanti dari diskusi-diskusi ini muncul tuh tema-tema kolbu yang akan keluar. Saya tidak bisa rekayasa juga itu, Pak. Dari pertanyaan Pak Irfan ini, saya baru bisa memberikan disiplinnya. Jadi duha sebelum berangkat kemana-mana, sediakan waktu untuk merasakan kedamaian, bersyukur. Just merasakan apa saja. Itu biasanya segar, Pak. Ya. Nah, habis itu nanti terbawa perasaan damai itu mutmainnya itu lagi habis ngopi, sarapan, ada yang teman-teman olahraga, ada itu. Ya, sediain waktu. Lalu kemudian setelah kita beraktivitas, malam menjelang tidur, duduk lagi, Pak. Bisa Bapak gunakan habis sholat isya, oke? Itu bagus. Bisa juga menjelang tidur, sholat isya jam berapa, menjelang tidur. Duduk aja diam. Tarik nafas. Nah, kalau malam apa? Tonton kembali apa yang kita lakukan tadi pagi, Pak. Kan ada memori tuh. Tonton, Pak. Bukan menilai, menonton. Kalau menilai nanti, wah, mau kenapa ya? Nah, gitu. Makanya kita tenang dulu, begitu udah rasa damai, putar videonya. Itu yang disebut muhasabah, Pak. Kalau itu sebuah kenikmatan, alhamdulillah, bersyukur. Kalau katakanlah ada sesuatu yang tidak, aduh tadi saya ngomelin suami saya, tarik nafas. Astagfirullah. Apa ya hikmahnya peristiwa tadi gitu. Jadi tanya aja, apa ya hikmahnya peristiwa ini ya Allah? Setelah kita istighfar, apa hikmahnya? Itu istilah sekarang saya suka sebut mengedit video. Jadi hidup kita ini kan bisa, itu semua yang kita alami, itu kerekam di memori kita. Nah malamnya kita edit. Kayak video apa kan bisa kita edit kan. Sekarang saya pakai istilah global itu diedit. Nah caranya apa? Ditonton dulu. Begitu kita tonton, ada yang indah, bersyukur, alhamdulillah. Itu kerekam, Pak. Jadi nyimpan, kita istilahnya itu banyakin koleksi kebaikan. Kalau ada sesuatu yang katakan buruk, nafsu ammarul lawamah, kan rasa nggak enak tuh, istighfar.
Tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya Allah, ini pelajarannya apa? Bayangin kalau setiap hari kita begitu, itu lama-lama setiap hari kita dapat hikmah. Dapat pembelajaran hidup. Makanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kita alami. Allah akan mengajari kamu apa yang kamu tidak tahu. Kenapa? Karena kamu Iqra. Kamu membaca setiap peristiwa. Bukan menyalahkan orang, bukan menyalahkan diri sendiri. Bukan hanya berhenti introspeksi. Introspeksi itu di akal, Pak. Tapi kalau hikmah itu di kolbu. Introspeksi itu belum tentu tuntas selesai. Udah tahu baik buruk, dah. Itu introspeksi. Tapi kalau kolbu dapat hikmah, makanya perlu. Ketika kita sudah tahu kesalahan kita, jangan berhenti. Itu kan introspeksi. Setelah itu apa? Ya Allah, ini pelajarannya apa? Nah bayangin, karena Allah maha mendengar. Apapun kejadiannya. Bahkan itu bisa kita tonton lagi, Pak Irfan, kejadian 10 tahun lalu. Kan kita bisa ulang. Jadi banyak orang kejadian 10 tahun lalu masih ada bebannya sekarang. Belum ditemukan hikmahnya. Selama belum ditemukan hikmahnya, Pak, itu membebani. Itu yang disebut dosa. Ya, ini yang bisa saya coba sampaikan. Mudah-mudahan nanti berkembang lagi sehingga lebih detail. Nah, bisa dipahami Pak Irfan? Simpel kan? Iya, harus Ya, banyak insya Allah. latihan Nah, sebetulnya. ya, Intinya latihan. harus Yes. Saya pun misalnya setiap hari sekarang saya tai chi. Saya tai chi, Pak. Saya melakukan tai chi. Itu latihan napas juga bagi saya. Tai chi. Sehingga rasa slow yang be alert, takwa bahasa Al-Qur'annya, itu terbawa dalam sholat. Begitu Allahu Akbar, itu slow saya. Enggak, Allahu Akbar. Enggak gitu, itu kan nafsu ammaroh, Pak. Gerasa gerusuk. Bicara pun jadi pelan. Pas. Memilih kata-kata yang pas. Saya main gitar juga, Pak. Itu pincering, Pak. Harus ada pengulangan. Ritual sholat itu kan pengulangan-pengulangan supaya kita kontemplasi satu-satu. Nanti tadi udah dapat tema baru, Pak, ya. Aku dan hidup sesudah mati. Kemudian nanti kita bahas juga sholat, Pak. Kita akan memaknai ritual sholat pelan-pelan. Apa itu takbir? Memaknai hakikat-hakikat ritual sholat. Gitu. Supaya kita bisa kontemplasi ritual itu. Wisdomnya apa dari takbir? Ruku, sujud. Kan nggak ujuk-ujuk begitu, Pak Irfan. Ya, Pak, ya. Tapi pelan-pelan. Nanti mungkin memaknai itu. Sehingga nanti teman-teman, oh ini namanya sholat khusyuk. Oh ini maksudnya kenapa Nabi bilang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu kan seru, Pak. Jadi itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi sholat itu nolong benar. Hai orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kan ada itu. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis shabari was sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan ini harus kita buktikan benar. Ya, ada tema-tema lagi nanti Pak ya. Mudah-mudahan dari pertemuan, jadi berkembang. Nah, pertemuan ini, kelompok Zoom ini insya Allah, itu kita sudah mulai suluk nih. Nah, kenapa saya bilang kajian ini suluk? Karena melalui pertemuan ini kita melakukan perjalanan. Apa? Perjalanan intelektual. Kita makin paham, makin clear mendekati kebenaran. Tidak lagi bertengkar satu dengan yang enggak ada lagi. Itu ego udah. Enggak ada selesainya itu. Tetapi juga kita merasakannya dalam kehidupan. Perjalanan jiwa. Oh ternyata benar. Nah simbolnya dalam saya itu tawaf, Pak. Tawaf kan nanti clock, Pak, geraknya. Bukan clock. Kalau clock itu keluar, Pak. Pencapaian. Ini anti clock. Nah ke dalam nih. Tawaf aja ngajarin kita ke dalam, Pak Irfan. 7 lagi kan? 7 derajat jiwa tuh. Sampai ke kolbu. Ya, banyak hikmah nanti ya pelan-pelan. Jangan terlalu banyak nanti mual mental kalau kata guru saya itu mual mental. Satu-satu aja dapat. Jadi setiap pertemuan Zoom, ada 2 poin Ibu Lisa. Bu Lisa dapat poin kan, Bu? Alhamdulillah ya. Silakan Pak Irfan, saya kira cukup ya. Jadi pagi silakan
duha. Nanti kalau ada pengalaman teman-teman bisa di-share di sini malam. Insya Allah. Ya. Ya. Nggak usah lama-lama. 10 menit, 15 menit. Oke. Iya, sebentar saya cek pertanyaan-pertanyaan dulu ya Pak. Ada yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz Dame? Silakan di unmute. Ada pertanyaan lainnya? Ya memang ada 3 epistemologinya, memang ada 3 level seperti Bapak sampaikan tadi kan. Jadi memang ada yang nakli pertama, karena kita juga harus tahu dasarnya. Yes. Kemudian ada yang akli, di mana kita Menggunakan memahaminya, akal, pemahaman. ya, memahaminya. Dan kemudian ya itu tadi yang ketiga, kasfi, hati, ya. Ya, asal katanya sama dengan laha maktasabat wa alaiha maktasabat, ya. Yes. Ya, jadi untuk di dalam bahasa Inggris biasanya istilahnya acquisition. Ya, kita dapat ilmu tapi sebetulnya tidak ya mungkin kalau dalam Quran ada istilah wahum qulubuhum la yafqahuna biha. Ya, mereka punya hati tapi mereka tidak bisa berpikir dengan hatinya. Memang bukan berarti mereka tidak bisa pikir dengan otak mereka bisa, tapi dalam hatinya mereka masih tertutup. Mungkin secara sambil nunggu pertanyaan lain, mungkin ya memang secara istilahnya dalam sufi ya memang cermin hati itu seperti cermin, ya. Dan kita mesti memoles cerminnya gitu, supaya bisa memantulkan cahaya dari ilah gitu, ya. Kalau cerminnya buram ya tidak tampil cahaya. Dan praktis kita itu tadi untuk istilahnya memoles cerminnya gitu. Ya. Bu Lina, gimana, ada pertanyaan Bu Lina? Ada pertanyaan lain? Tapi dapat apa Bu? Dapat apa hikmah apa dari penjelasan tadi? Jelas banget, apalagi akhir ini saya suka cakap dengan suami juga mengenai kebun. Apa tadi poin yang paling Ibu rasakan dari diskusi tadi? Karena kan bisa belajar juga itu dari pengalaman yang jadi kalau saya sedih atau saya marah itu introspeksi diri sendiri, ya itu emang saya salah begitu ya. Jadi sekarang ini saya harus konsentrasi mengenai hikmahnya itu apa kejadian ini. Itu yang saya akan dapat ya. Ya. Saya dapat dan akan saya latihan. Yes. Gitu, ini ya. Bu Lina bagus tadi ya. Kenapa saya tanya Pak Irfan? Kadang-kadang kan supaya penjelasan yang diberikan di sini jangan hanya jadi knowledge mental. Jadi saya sekalian ngecek sebetulnya Pak. Jadi meskipun bahasanya berbeda, ya bahasa ungkapannya berbeda. Jadi yang Ibu Lina tadi kan dapat poin tuh. Nah, orang bisa introspeksi saja itu sudah top loh. Orang egois nggak mungkin introspeksi, Bu. Ya, dan di sekitar kita banyak orang egois. Dan kita juga tahu kita egois. Kalau kita sudah sadar ego kita nongol, itu sudah di akal tuh. Sudah di nafsu mulhamah. Dia sudah bertakwa itu namanya. Tapi belum kokoh. Makanya introspeksi tidak cukup. Setelah introspeksi, oke, saya salah. Tapi berikutnya, kejadian itu kan terjadi atas izin Allah. Ya. Baru kita diam sejenak, ya Allah, ini pelajarannya, hikmahnya apa yang diberikan kepadaku. Makanya manusia itu tidak mungkin tidak salah. Tidak mungkin. Itu sudah dimulai oleh Nabi kita Adam, Nabi Adam. Nabi Adam di surga, boleh menikmati apapun. Allah bilang, Adam, jangan sentuh pohon itu. Tapi apa yang dilakukan kakek kita? Disentuh. Tapi gara-gara salah itu, Adam belajar dapat istighfar. Istighfar itu nggak sembarangan, Bu. Yeah. Bukan cuma mengucap. Istighfar artinya kita menghapus beban itu. Menghapus dosa itu. Ya, dengan diskusi ini, teman-teman, kita semua jadi belajar ke dalam. Bahkan Pak Irfan,
Saya ngajar begini, ada orang Kristen ikut, orang Hindu ikut, orang Buddha ikut juga, Pak. Padahal saya datang dari tradisi Sufi. Karena ini universal. Itu yang disebut Quran itu sebetulnya ajaran universal. Ya, ajaran universal, ajaran yang bisa menyelamatkan, harus bisa membuktikan, terutama kepada diri sendiri dulu. Saya beragama Islam, saya harus diselamatkan oleh Islam dong. Paling tidak menghadapi kehidupan sehari-hari saya bisa selamatkan, artinya damai, sejahtera. Nama Tuhan ada namanya salam, Pak. Assalamualaikum, salam, ya salam. Islam, itu artinya damai, sejahtera, selamat. Makanya agama Islam itu sebenarnya agama damai. Agama yang membawa selamat. Bukan agama yang membuat pertengkaran, bukan. Itu pemahamannya masih dikendalikan ego tuh. Bahwa ada satu situasi kita melakukan ketegasan. Itu untuk menegakkan keadilan. Nanti ada pelajarannya lagi tuh. Bagaimana kalau saya ketemu orang yang nyinyir? Apa yang saya lakukan? Ya, diam dulu sejenak. Tiba-tiba Allah pakai kita untuk tegas sama dia. Bisa. Ada tegas juga. Nggak memble. Kolbu bisa tegas, Pak Irfan. Alhamdulillah ya, Bu Lina ya. Jadi setelah dapat, diam, introspeksi. Kalau saat itu sebuah kejadian terjadi, kita bergejolak, kita langsung introspeksi, top. Langsung bertakwa, top. Tapi kadang kan saat itu masih marah, gitu, terpancing. Habis itu malamnya, aduh ngapain ya saya tadi. Itu nafsu lawamah. Ada perasaan nyesal dulu. Jangan, nggak apa-apa. Oh itu jadi setan lama-lama gitu. Jadi siapapun melakukan kesalahan, misalnya marahin anak, pasti ada rasa nyesal. Kalau orang marah tapi nggak ada rasa nyesal, dia udah sama dengan setan. Mafia itu kan dor gitu. Udah nggak ada itunya, perasaan bersalah. Ada manusia begitu. Masih ingat nggak Pak kejadian di Inggris, Roy Hart? Yang memperkosa yang itu. Yang di Inggris sempat heboh. Oh, yang baru-baru. Reinhard Sinaga. Ya, Sinaga, ya. Ya. Coba bayangin tuh. Itu kan sempat di penjara seumur hidup. Itu ada manusia begitu. Kenapa? Itu berarti satu duanya tuh dominan. Kenapa? Berita, tontonan, ini. Itu bertakwalah, be alert. Kalau kita nonton YouTube ini tiap hari masuk, lama-lama udah kita jadi menganggap diri kita itu. Makanya di diri kita itu ada hewannya juga, Bapak. Makanya kan orang bilang, wah itu ular berbisa tuh. Itu buaya darat tuh. Gitu. Ya kan? Itu lintah darat. Itu kan ada perumpamaan tuh. Karena memang di diri manusia itu ada hewannya. Itu seorang sufi, seorang wali Allah pernah tawaf. Tawaf itu kan, mundur tiba-tiba syekhnya. Muridnya ikut. Kenapa sih? Wih, kok banyakan hewan katanya. Casingnya manusia. Dalamnya nafsu ammaruh lawamah, Pak. Mau cium hajarul aswad, rebutan. Nah itu. Makanya gara-gara pandemik, Allah kirim pandemik. Tutup dulu Masjidil Haram. Gitu, Pak. Karena kalian bolak-balik pergi haji umroh, nggak kembali ke kolbu. Itu harus diambil hikmahnya itu. Ditutup loh. Tahun ini nggak ada haji loh, Pak. Coba tuh. Bagaimana ada sejarahnya nggak ada haji, coba. Itu kayak Allah ngasih pesan buat manusia. Ritual mulu, nggak nyampe ke kolbu. Nah, sekarang setelah belajar ini, makanya kata Nabi, kolbun mukmin baitullah. Kolbunya orang yang beriman. Rumah Allah. Tempat sujud itu bukan bangunan. Sujud artinya sajadah yasjudu masjid. Tempat kita tunduk. Egoless. Ahli sujud tapi angkuh. Itu ada yang salah itu dalam pemahaman. Makanya orang kalau ahli sujud nggak mungkin pamer, Pak. Nggak mungkin. Itu ada alarm dari Tuhan tuh. Udah kelewatan loh gitu. Peka deh itu. Paham ya Pak Irfan ya? Nah, kita mulai kajian kita udah mulai ke situ.
ada sumber naklinya, ada proses intelektualitinya, afala ta'qilun, afala tatafakkurun, ada juga nanti karunia Allah, kasabnya. Teman-teman mengalami satu pengalaman ilham. Jadi nggak harus nunggu sempurna syariatnya, saya baru belajar hakikat. Nggak usah nunggu, Pak. Nanti umur 60 nggak kapan nyampenya ke kolbu. Jadi barengan, insya Allah. Jadi itu sebetulnya poin bagus juga ya. Jadi sebetulnya kan multidimensional gitu ya. Jadi ini tidak satu dimensi, tiga level atau Iya, tidak harus urutan tapi, gitu. case by case basis gitu lah. Iya. Ya. Oke, sebentar. Ada pertanyaan Pak, sebentar saya mesti baca dulu ya Pak ya. Bagaimana cara agar sholat menjadi penolong? Apakah saat kita berada tahap level mutmainnah atau minimal nakli, maksudnya bisakah kita masih pada level ego membuat sholat jadi penolong? Ya, jadi kan mana yang duluan ubah level kita dulu atau tunggu sholat kita bisa menolong untuk maghrib level kita? Mungkin baru aja kita akan menyentuh topik itu barusan dan tidak satu dimensi. Bagaimana Pak ini pertanyaannya? Iya, oke. Ya. Ini nanti kita bahas lebih detail ya. Lebih detail ya, Pak. Karena menurut saya perlu teman-teman pahami juga secara intel makna simbol-simbol ini. Ya, meskipun pakai Zoom, tapi kan teman-teman sudah melakukan tiap hari. Jadi gini Pak, saya ingin menerangkan dulu apa makna sholat secara harfiah. Nah, selama ini kita sudah terbangun persepsi sholat itu adalah bentuk gerakan itu. Ya, sebenarnya dari kata sholat, solu salawat. Sholat itu sambung. Silaturahim. Sila. Menyambung tali kasih. Ya, menyambung tali kasih sayang. Silaturahim. Salawat. Menyambung jiwa kita dengan syafaat Nabi Muhammad. Jadi sambung sebetulnya. Kayak kita nyambung dengan orang. Bonding. Ya, suami istri, kakak adik, ibu anak. Sambung. Ini sambung vertikal. Makanya disebut ibadah habluminallah. Habluminannas. Jadi ini dulu pengertian ini clear bagi kita. Jadi sebelum sholat, itu sebetulnya, sebelum ada ritual sholat, itu sebetulnya bertemu Tuhan itu diam saja hening. Tapi setelah Isra Mi'raj, Bapak Ibu baru ada muncul bentuk penyembahan. Ya kan dalam sejarah kan kita pahami, ritual sholat 5 waktu itu didapatkan Nabi saat Isra Mi'raj. Sebelum itu Nabi ngapain? Sudah sholat, tetapi belum ada bentuk seperti itu. Yang ada adalah zikir meditasi. Karena sholat itu tujuannya zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk ingat aku, kata Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah hanya dengan ingat Allah hati tenang. Sebenarnya Bapak Ibu, sholat ritual dan hidup kita ini bisa jadi sholat nanti. Kehidupan kita jadi sholat. Connect, kayak kita nih online. HP kita kan online terus. Cuma online dengan YouTube misalnya kan. Jadi ini online dengan Allah. Ya. Jadi sudah mulai terjawabkan. Ayatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobari wassalat. Sobar dulu baru sholat. Dalam konteks ini. Jadi saya nggak usah sholat. Bukan begitu. Sabar itu pergulatan batin. Ngadapin orang nyebelin, sabar dulu. Sabar kan menahan, iya nggak? Orang marah depan kita, orang sabarnya apa? Nahan. Mau marah, nahan. Sabar dulu. Jadikan itu sebagai penolongmu. Sholatnya apa? Ya Allah, tolong. Gitu. Jadi bukan sholat di situ dalam bentuk beginian, bukan. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobari wassalat. Gitu kan? Itu kan ayatnya dalam konteks musibah tuh, Pak. Ada musibah, ada kesulitan. Itu kan ego kita rawan tuh bereaksi. Karena sudah mengerti ilmu ini, sabar. Nahan itu menolong kamu loh. Gitu kira. Tapi jangan hanya sabar. Karena gondok tuh Pak Irfan. Sholat itu, ya Allah tolong. Karena itulah sholat itu juga doa. Jadi nanti di pertemuan berikutnya saya akan bahas derajat-derajat sholat. Prayer. Ada personal prayer,
Ada canonical prayer, ada aturannya itu sholat 5 waktu. Ada intellectual prayer, tafakkur, ada heart prayer. Tapi jangan sekarang kita bahas ya. Insya Allah. Biar Berikutnya, biar insya Allah. ini. Ya, berikutnya ya. Iya. Karena apa? Sholat itu intimacy with God. Makanya di dalam hadis, yang pertama dinilai apa? Sholat. Itu bukan bentuk ritual begini maksudnya. Ada orang Connection. rajin begini kan korupsi juga. Ada itu banyak di Jakarta, Pak. Menteri Agama ada tuh. Nah, artinya apa? Berarti sholat di situ mean apa? Intimacy with God. Intimacy. Guru saya bilang sholat itu, tahu nggak? Sebenarnya intim dengan Tuhan. Kalau intim dengan Tuhan kan 5 waktu itu nggak cukup. Lagi duduk di mana dia zikir, ketemu dia sadar. Itu. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai luas nih pemahaman sholat. Sudah mulai berkembang gitu. Tidak hanya terjebak yang dipelajari lagi SD. Masa pengetahuan sholatnya itu aja dari SD gitu, waktu kecil. Ya nggak? Jujur aja nih. Pengetahuan sholatnya aplikasi aja. Saya tadi aja nggak bisa buka WA. Itu minta diupdate. Aplikasi aja harus diupdate, Pak. Apalagi pengetahuan sholat kita, pengetahuan ketuhanan. Masa nggak diupdate? Ini kalau dicek nih rukun iman nih. Iman pada Allah, pada malaikat. Malaikat apa aja? Belepotan tuh. Nanti ada tema lagi, Pak. Kita membahas mengenal malaikat-malaikat, Pak. Iya. Jadi pertamanya tidak apa-apa, sholat kita level sekarang, tapi harus ada usaha ya untuk harus ada berkembang. Iya. Ya. Supaya sholatnya mi'rat, Pak. As-sholatu mi'rajul mukminin. Ya. Jadi jangan buru-buru juga, Pak. Nah, apa yang ini dapat. Tapi kan jadi suluk nih kita nih. Kita nggak terjebak lagi mempertentangkan aliran ini itu. Setiap yang datang hari ini itu ikut berjalan. Perjalanan batin. Enjoy dengan keunikan masing-masing. Ya Pak, jadi paham ya. Sabar dan sholat. Jadi udah paham nih. Ada situasi sulit. Penolongnya apa? Bukan, aduh buru-buru ngambil sholat. Bukan begitu. Itu nggak logik itu. Masa begitu ajaran Quran? Ada situasi sulit. Hai orang beriman. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Apa maknanya di situ sholat? Connecting to God. Sabarnya apa? Nahan. Kan kalau ada situasi sulit kan, kalau kita pakai ego kan tambah runyam, Pak. Supaya kita tidak ribet, supaya kita selesai dari problem itu, nahan. Ah, itu sabar namanya. Tapi sabar dan, ya Allah, gimana menghadapi ini. Ah, itu sholatnya di situ. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ya. Silakan, Mas. Iya, Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Mas Muhammad Wiharjo ya. Iya, Bapak, makasih. Oke, iya. Nggak ada videonya ya, biar kelihatan mukanya nggak? Lagi gendong anak. Iya, tapi masak, Pak. Ya udah, oke, suara nggak apa-apa. Oke, jadi pertanyaan saya. Sebelum dijawab, nanya Pak, tadi paham ya? Diskusi tadi ada poin ya Pak? Insya Allah nanti saya alhamdulillah lagi recordingnya biar lebih paham. Iya Pak. Ya, silakan. Iya, jadi mengenai persoalan mendidik anak, terutama di sini di North America, misalnya dalam mengajarkan agama ke anak-anak kita. Jadi kita itu terjebak pada ego kita. Jadi kalau kita habis kesabaran kita misalnya, contohnya ya ngajarin sholat gitu ya, terus kita akhirnya marah-marah sendiri ke anak kita kan, terus setelah sekian waktu berlalu, introspeksi diri, lalu kita terjebak ke yang kedua itu tadi, merasa galau sendiri atau merasa bersalah. Iya. Iya. Nah, masalahnya kan tantangan kita di sini itu kan kita harus mendidik sendiri, terutama masalah agama. Nah, bagaimana solusinya gitu, Pak? Kalau ya taruhlah
kita solusi Ya. bagaimana batasan kita gitu. Ya Oke, biar Pak. insya Allah bisa naik level gitu Pak. Iya, Pak. Pak, anaknya umurnya berapa? Saya punya yang lagi diajar sekarang umur 8 dan 6 tahun Pak. Oke. Oke, Pak Muhammad, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya jawab Pak. ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Pak Muhammad, ini tema baru lagi nih, Pak, nanti ya, tapi tidak apa-apa saya jawab dulu. Anak saya itu sudah 19 tahun dan 16 tahun. Tapi juga saya punya kelompok-kelompok yang dibikin untuk grup-grup diskusi, Pak, buat anak-anak. Nah, karena ini menyangkut pendidikan untuk anak-anak itu dari orang tuanya, yang pertama, Pak Muhammad, dari kita belajar ini, kita memang harus jadi contoh dari ajaran itu buat anak-anak. Jangan mengajar dengan kepanikan, mengajar dengan ya, karena anak ini penting, Pak. Cinta itu bisa muncul dalam bentuk ketegasan, ya, tetapi cinta itu adalah bonding. Itu dulu, Pak. Apalagi anak 6 sama 8 tahun. Jadi pembelajaran kita yang sekarang itu akan membantu kita untuk naik level ataupun kita lebih banyak terhubung dengan kolbu. Nah, pada saat yang sama kita diamanahkan anak, katakan begitu, bahkan pasangan, keluarga gitu. Jadi jangan lagi memahami bahwa pembelajaran itu hanya semata-mata dogma. Enggak. Dogma itu kan sebetulnya tidak terlalu sulit. Kita kenalkan aja cerita nabi-nabi dan seterusnya. Tapi kalau mau mengajarkan sholat sebetulnya, Pak, itu yang paling efektif itu kita contoh. Kalau mereka belum mau, kita contohin aja. Tetapi saat yang sama, kita bangun bonding sama anak, Pak. Saya salah satu latihan yang saya sarankan pada orang tua. Ada orang tua kan alergi sama game. Tapi anak sekarang kan nggak bisa lagi dihindari dari game. Kita juga kadang main game kan. Main TikTok lah, apalah gitu orang-orang sekarang. Nah, jadi bangun bonding, jadi teman buat anak. Itu penting banget, Pak Muhammad. Jadi, yang pertama itu jadi contoh. Karena kita belajar di sini rutin, lama-lama kita jadi bisa memberi inspirasi. Kedamaian dalam diri kita itu memberi aura positif. Tapi kalau kita panik, khawatir, itu kerasa sama anak, Pak. Itu beneran tuh. Ya. Nah, tentang mengajarkan, kalau syukur-syukur, saya terus terang ada program sama tim saya, itu namanya Suaguru. Apalagi pelajaran tentang agama. Itu penting menemukan guru yang tepat. Tapi berdoa aja, Pak. Berdoa pada Allah. Allah Maha tahu kok. Paling tidak kalau nggak ketemu guru yang pas, kita dipakai Tuhan untuk jadi teman dalam belajar. Saya menggunakan kata teman dalam belajar. Bahkan di sini pun saya menganggap diri saya itu bukan guru di sini, tapi teman dalam belajar. Ya, saya punya guru, Pak. Serius, saya punya guru spiritual, guru filosofi, guru tasawuf. Tapi kan saya bisa bagi ke Bapak Ibu, ya. Jadi pertama, bondingnya harus dibangun, Pak. Kalau Bapak sudah belajar 7 derajat jiwa, begitu Bapak tenang, itu nanti memberi aura kedamaian tuh sama anak tuh. Yang kedua, untuk praktek-praktek dogma itu kita mencontohin. Nah, di situ kita terus saling belajar sama anak. Jadi anak itu jadi teman belajar justru, Pak. Bukan kejar terus terang. Kalau mau kejar target pembelajaran rajin sholat, ada sepupu saya, adik ipar dari abang saya, itu sekolah di Gontor pesantren, 6 tahun, tiap malam tahajud. Begitu balik ke Jakarta, karena dogma itu balik lagi tuh. Bangunnya telat, nggak ada tahajud lagi. Jadi memang konsistensi dari ajaran agama itu menyerap ke dalam, itu harus ilmu itu dirasakan gitu. Itu Pak Muhammad ya. Iya. Cukup jelas penjelasannya, Saya kira, Pak. Makasih banyak ini. Ya, itu ya, kan poinnya udah 2 tuh. Bonding. Ya, yes. Alhamdulillah. Terus belajar kita bisa jadi teman belajar anak. Gara-gara pandemik itu
itu kan mau nggak mau kita jadi menyambung lagi. Cara bonding itu balik ke call gua aja. Karena papa juga belum tahu ini, anak ngerti kok. Tapi dengan cinta, ajak main, itu carinya yang saya kebetulan anak saya dulu pernah aku lagi di mobil Pak, mereka SD, SMP, aduh ngomong apa ya, diam-diaman Pak di mobil, sesuatu yang membuat saya nyambung sama anak saya. Udah ketemu musik Pak. Alhamdulillah melama mereka kalau olahraga sih masih rada susah gitu, tapi silat mulai nih yang gede silat gitu. Ada yang berenang. Jadi bonding itu penting. Menjadwal hubungan dengan anak, bonding apapun. Ya, mungkin ini suaranya agak breaking up sedikit. Ya, Bapak Ustaznya kayaknya disconnected. Mungkin beliau akan connect sebentar lagi. Ya, agak disconnected. Mungkin ada masalah network internetnya. Cuma Mas Margo mungkin poinnya ada 2 tadi ya. Pertama mungkin bondingnya tadi, jadi katakan membuka hubungan. Kemudian setelah hubungannya ada ya hubungannya itu sebagai teman belajar ya. Mungkin dan tidak harus, walaupun konteks pertamanya sholat, mungkin dalam membangun bonding tidak harus selalu dalam sholat ya. Karena melihat alam atau kadang-kadang kalau Guru Ivan bilang secara melihat hewan juga, hubungan dengan hewan juga. Sebentar ya, Ivan mau balas WhatsApp-nya. Ya, Ustaz Dame akan join 5 menit lagi untuk 5 menit tambahan mungkin untuk closing ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan, harus admit ya. Mungkin ada pertanyaan disimpan, mungkin insya Allah dalam sesi berikutnya kita bisa tambahkan gitu, ada pertanyaan untuk Ustaz Dame. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Dame ya. Oh ya, oke Pak ya. Oke, saya ya, oke Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sudah bersama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita. Jadi tema hari ini pengantar untuk discover your true self, untuk bisa menyadari diri kita yang sejati. Di sini sudah dapat dipahami bahwa diri kita yang sejati itu bukanlah tubuh ini, bukanlah status sosial yang kita emban selama ini sebagai suami, sebagai ayah, dan seterusnya. Tapi diri sejati kita adalah roh yang ditiupkan Allah pada kita, bersemayam di kolbu kita. Bagaimana kita bisa mengakses ke sana? Melalui zikir, tafakur. Kita bisa lakukan dengan menyadari napas masuk, napas keluar, sambil menyebut nama Allah. Dalam keheningan itu, kita mendapatkan kedamaian, dan dari kedamaian itulah kita kenal siapa jati diri kita. Kita identik dengan kedamaian. Dari kedamaian itu, mutmainnah itu, keriduan itu, kita bisa menonton berbagai kejadian dalam batin kita dan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tidak terganggu oleh itu. Untuk bisa konsisten di situ, kita butuh syariat. Kita butuh zikir, kita butuh tafakur, dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini mau berkah.
Insya Allah di pertemuan setelahnya ini kita bisa bahas tentang lebih detail mungkin sholat dan seterusnya. Silakan life after death, pendidikan untuk anak dan sebagainya untuk bisa membuat kita sama-sama belajar. Saya kira itu Pak Irfan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Dami. Mungkin kita tutup sesi ini. Insya Allah kita dapat bertemu kembali dengan Ustaz Dami di kesempatan yang akan datang untuk lebih membahas masalah self-discovery ini. Mari kita tutup doa dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina haqqo haqqo warzuqna tiba'an. Arina batilan batilan warzuqna tinaban. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Ibu. Ya.